Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 712. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen, harimau darah jahat surgawi dan juga Cailin, pandangan matanya terus melihat pada tempat sekeliling dan kemudian mereka merasakan sebuah kegelisahan yang membuatnya segera berkata, ruang di tempat ini benar-benar cukup aneh dan seolah-olah kita sedang berada di dalam perut makhluk raksasa. Pemandangan yang dilihat Soyen, Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi di depan sana adalah sebuah gunung yang besar. Ada hutan bambu dan juga pulau-pulau lainnya yang telah mengambang. Dan itu semuanya terlihat nampak misterius. Mereka bertiga tidak bertindak secara gegabah dalam hal ini. Harimau darah jahat surgawi tiba-tiba saja mengatakan, jika dirasakan dari fluktuasi energinya, tempat ini memanglah pusat dunia iblis. Tapi aku sendiri sebenarnya juga tidak tahu banyak hal tentang tempat ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, meskipun ruangan ini tidak memiliki energi langit dan bumi, tapi aku bisa merasakan ada kekuatan yang sangat tidak bisa dipahami dan itu benar-benar mengganggu persepsi dari kekuatan jiwaku. Tampaknya kekuatan ini memang sengaja menghalangi perjalanan dari kita. Kalian semuanya berhati-hatilah dalam hal ini. Detik berikutnya, ular putih kecil yang berada di bahu dari Cailin seolah-olah menyuruhnya untuk maju dan kemudian pandangan mata Cailin melihat Soyen sambil mengatakan, Soyen, ayo kita harus segera melangkah maju karena sepertinya ada sesuatu yang akan ditunjukkan oleh ular putih kecil ini. Mendengarkan ucapan dari Cailin membuat Soyen hanya bisa mengangguk dan kemudian mereka bertiga di bawah bimbingan dari ular putih kecil segera melangkah pada jalan-jalan yang telah ditunjukkan dan kemudian saat ini mereka telah tiba di sebuah tempat di mana di depan dari ketiganya ada sebuah danau. Pandangan mata dari Soyen dibuat cukup takjub ketika dia menemukan di sekeliling danau tersebut telah berjajar istana-istana yang cukup megah. Hal itu juga memancarkan semacam aura kuno yang cukup menakutkan. Soyen ketika melihat istana-istana tersebut, dia hanya bisa berkata, dari banyaknya istana ini, sebenarnya di manakah tempat tinggal dari pemimpin pusat dunia iblis? Soyen telah langsung mengeluarkan kekuatan jiwa untuk mendeteksi istana-istana yang berada di sekitar danau. Tapi dia tidak menemukan hal apapun. Pandangan mata dari Cailin kali ini segera menyipit ketika dia menemukan ada bayang-bayang di dalam danau. Dan kemudian dia berkata, Soyen, mungkinkah istana yang berada di dalam danau itu adalah tempat tinggal dari pemimpin pusat dunia iblis? Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, aku juga tidak tahu, ayo kita harus segera menyelidiki tempat itu. Soyen pun mengajak Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi untuk terbang di atas danau ini dan kemudian pandangan mata mereka melihat pada danau yang di bawahnya berbagai gambar kali ini telah muncul. Itu adalah gambar dari puncak gunung yang aneh, platform bundar yang besar, serta sebuah batu besar yang tidak terduga. Di atas gambar dari batu besar itu telah dikelilingi oleh energi hitam yang aneh dan juga dijaga oleh naga, harimau, serigala, serta monster-monster lainnya yang cukup luar biasa. Cailin tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya gambar dari batu besar itu merupakan pintu masuk untuk menuju kampung halaman dari Piton Penelan Surga 10 Warna. Alasan kenapa Cailin mengatakan hal seperti ini karena dia diberitahu oleh ular putih kecil yang berada di atas bahunya. Namun detik berikutnya pandangan mata dari ular putih kecil telah berubah menjadi sangat waspada dan dia pun kali ini melihat ke arah langit. Tiba-tiba saja, boom! Suara ledakan yang sangat besar pun muncul dan kemudian gelombang ledakan itu telah menyapu tubuh dari Soyen, Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi. Mereka pun untuk saat ini terlempar dan kemudian ketika membuka mata di hadapan dari ketiganya sekarang telah muncul sebuah istana megah yang memancarkan fluktuasi agung. Soyen melirik pada keduanya dan kemudian dia berkata, ayo kita sepertinya harus segera masuk ke dalam istana ini. Tidak peduli seperti apa sikap dari pemimpin pusat dunia iblis, tapi kita harus bisa mendapatkan dan juga memasuki kampung halaman dari Piton Penelan Surga 10 Warna.
Ketika Soyen dan juga keduanya mendekati pintu gerbang dari istana yang megah tersebut, tiba-tiba saja sebuah pusaran muncul dan kemudian sinar energi terpancar dari dalamnya. Lalu terdengar sebuah suara, "Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Keluar!" Pada akhirnya, pung! Lingkaran cahaya putih dilemparkan dari dalamnya dan kemudian hal itu membuat Soyen serta yang lainnya hanya bisa bergerak mundur dan menjauhi pintu gerbang dari istana yang besar ini. Selanjutnya, lingkaran cahaya putih itu kembali memberikan pesan suara pada Soyen, Cailin, dan juga harimau darat jahat surgawi. Aula utama yang sesungguhnya berada di bawah kakimu dan juga di dalam hatimu. Mendengarkan suara yang cukup familiar seperti ini membuat Soyen dan juga harimau darat jahat surgawi tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya itu adalah suara Dewa Rubah ekor 9. Soyen melihat pada istana megah yang berada di depannya dan kemudian dia berkata, "Kenapa dari dalam istana itu keluar suara dari Dewa Rubah ekor 9? Bukankah sebenarnya orang itu telah mati? Bahkan jejak energinya yang terakhir juga telah menghilang setelah membantu masalah yang dialami oleh Cailin." Setelah berkata seperti ini, Soyen kembali bergumam pada dia sendiri apa yang dimaksud oleh Dewa Rubah ekor 9 bahwa aula utama yang sebenarnya berada di bawah kaki dan juga hati kita. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen kembali berjalan untuk mendekati pintu gerbang dari istana ini dan kemudian dia berkata, "Senior, aku adalah pemimpin dari wilayah api yang tidak berujung. Soyen datang ke tempat ini untuk mengunjungi pemimpin pusat dunia iblis. Jadi Anda tidak perlu lagi menyamar dan juga berpura-pura menjadi orang lain." Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja istana dan juga pintu gerbang yang berada di hadapannya runtuh dalam seketika. Hal itu pun kemudian berubah menjadi sebuah pemandangan puncak gunung. Di atas puncak gunung ini sendiri terdengar suara dari pemimpin pusat dunia iblis. Sebenarnya ujian ilusi bisa diselesaikan dengan cara yang sangat mudah seperti itu. Sepertinya apa yang dikatakan oleh Kaisar Iblis memang benar, bahwa kau telah pergi menuju negeri dari klan ekor 9. Pantas saja Kaisar Iblis sangat mengagumi dirimu, keturunan klan Xiao. Baru saja suara seperti ini terdengar, puncak gunung tiba-tiba saja memancarkan fluktuasi energi yang sangat aneh dan kemudian hal itu berkumpul satu sama lain seolah-olah akan menjadi bola serang yang luar biasa. Melihat adegan seperti itu membuat harimau darat jahat surgawi cukup terkejut dan kemudian dia berkata, apakah sebenarnya dia akan melenyapkan kita di dalam tempat ini? Energi penekanan yang absolut bisa dirasakan oleh Soyen dan juga keduanya. Detik berikutnya, bola energi yang telah berkumpul kali ini tiba-tiba saja meluncur ke arah Soyen dan juga dua lainnya dengan cepat. Fluktuasi energi yang berada di dalam tempat ini dalam seketika langsung berubah menjadi fluktuasi kematian. Apabila Soyen, Cailin, dan juga harimau darat jahat surgawi terkena serangan dari bola energi yang luar biasa itu, mungkin tubuh fisik dan juga jiwa mereka akan hancur selamanya. Menghadapi kekuatan bola energi besar yang telah meluncur ke arahnya, Soyen hanya menarik nafas dalam-dalam dengan sikap yang begitu tenang. Dia pun berkata, kekuatan dari pemimpin pusat dunia iblis memang sesuai dengan reputasinya. Tapi jika untuk menghancurkan diriku, kau masih belum cukup hanya dengan kekuatan seperti ini. Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat pemimpin dari pusat dunia iblis ini menjadi sangat terprovokasi. Dan kemudian dia berkata dengan marah, bocah bau sialan, jika begitu rasakanlah kematian. Dan setelah kau mati, maka semua masalah di tempat ini akan terselesaikan sepenuhnya. Sebuah kekuatan yang agung telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian hal itu dialirkan kepada bola energi besar yang membuat kekuatan penghancur di dalamnya menjadi semakin mengerikan saja. Bahkan seluruh tempat ini telah bergetar dengan cara yang hebat. Dan kemudian bola energi raksasa itu akan benar-benar menghantam tubuh seorang Soyen. Kali ini Soyen langsung menyuruh harimau darat jahat surgawi dan juga Cailin untuk mundur dan menjaga jarak dari dirinya. Hal tersebut membuat pandangan mata dari harimau darat jahat surgawi menyipit dan dia tidak tahu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Soyen itu. Tapi samar-samar dia bisa merasakan adanya energi yang luar biasa
terbangun dari dalam tubuh Soyen. Bahkan fluktuasi energi ini telah membuat jiwa dari harimau darah jahat surgawi cukup merinding. Detik berikutnya, dari dalam tubuh Soyen benar-benar mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat mempesona. Itu berwarna oranye dan emas. Hal ini kemudian berubah menjadi sebuah serangan yang sangat mengerikan dan kemudian dar berhantaman dengan bola energi raksasa, membuat ledakan yang sangat menakutkan di dalam tempat ini. Pandangan mata dari pemimpin pusat dunia iblis yang masih berada di tempat persembunyian telah berubah menjadi sangat jelek ketika dia menyaksikan Soyen mampu menghancurkan kekuatan bola energi miliknya. Detik berikutnya Cailin menyipitkan matanya dan dia melihat ke arah puncak gunung yang berada di dalam tempat ini. Sepertinya pemimpin pusat dari dunia iblis telah bersembunyi di puncak gunung tersebut. Setelah kehancuran dari bola energi raksasa, kali ini kembali terdengar suara dari pemimpin pusat dunia iblis. Kenapa kalian tidak menukar nyawa demi keselamatan dari seluruh dunia 1000 besar? Soyen tiba-tiba saja menimpali. Jika kau ingin mengambil nyawaku, keluarlah dari tempat persembunyianmu dan coba jika kau bisa. Bahkan hanya dengan kekuatanmu yang cukup luar biasa itu, aku cukup yakin bahwa kau tidak akan pernah mampu mengambil nyawaku dan juga mungkin kau akan terluka. Pemimpin pusat dunia iblis kemudian menimpali. Bocah sialan, apakah sebenarnya kau sedang mengancamku? Kekuatan jiwa yang luar biasa langsung dikeluarkan dari dalam tubuh pemimpin pusat dunia iblis ini, dan kemudian hal itu menyapu ke arah Soyen dengan kuat. Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa dari orang ini sebenarnya juga telah berada di alam kenaikan abadi. Namun, kekuatan jiwa itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh serangan dari kekuatan jiwa milik Soyen. Selanjutnya, Soyen pun kembali mengatakan, jika kau tidak takut dengan diriku, kenapa kau harus bersembunyi? Apakah dirimu sebenarnya tidak punya nyali? Baru saja Soyen mengatakan hal seperti ini, puncak gunung tiba-tiba saja langsung berubah menjadi lautan energi dan kemudian sinar cahaya muncul dari dalamnya. Hal itu langsung berubah menjadi sosok pria parubaya yang tidak lain, dialah pemimpin dari pusat dunia iblis. Pandangan matanya melihat ke arah Soyen dengan cara yang cukup tajam dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, sungguh keberanian yang luar biasa. Kau benar-benar pantas menjadi keturunan dari Clan Xiao. Aku ucapkan selamat datang pada kalian. Sebuah energi tertentu kembali disebarkan dari dalam tubuh pemimpin pusat dunia iblis ini, dan hal itu menyapu tubuh dari Soyen, Cailin, dan juga harimau darah jahat surgawi. Dalam seketika, tempat ini langsung berubah menjadi dimensi lain, dan itu benar-benar cukup mirip seperti perut monster tertentu. Tubuh dari Soyen, Cailin, dan juga harimau darah jahat surgawi tiba-tiba saja terangkat. Dan kemudian mereka pada saat ini langsung tiba di puncak sebuah gunung. Pandangan mata dari Soyen dan juga keduanya melihat pada batu besar yang telah dikelilingi energi berwarna hitam, dan itu sebenarnya telah dilihat oleh Soyen, Cailin, dan juga harimau darah jahat ketika mereka terbang di atas danau. Dan batu hitam besar ini adalah pintu masuk menuju kampung halaman ular piton penelan surga 10 warna. Pemimpin pusat dunia iblis juga telah muncul di depan Soyen, dan kemudian dia sambil tersenyum mengatakan, Kaisar Iblis telah menjelaskan pada diriku dengan seksama tentang perjalanan darimu. Tapi situasi saat ini di dalam pusat dunia iblis sangatlah aneh dan cukup sulit untuk meyakinkan publik hanya dengan kekuatanku saja. Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, orang ini benar-benar licik. Apakah dia sebenarnya ingin mengambil keuntungan? Selanjutnya, pemimpin pusat dunia iblis itu kembali berkata kepada kelompok Soyen, ruang ini sebenarnya adalah di dalam perutku, dan aku hanya ingin menguji beberapa hal dari kalian. Jika kalian tidak bisa menguraikan atau mendapatkan wawasan tentang misteri ini, aku khawatir kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah berkata seperti itu, pandangan mata dari pemimpin pusat dunia iblis ini tertuju kepada Cailin, lebih tepatnya pada
roh ular yang merupakan ular putih kecil di pundak dari Cailin saat ini. Di sisi lain, pandangan mata dari ular kecil melihat pada pemimpin pusat dunia iblis dengan penuh tatapan jijik. Cailin kali ini bisa menebak bahwa sepertinya di masa lalu telah terjadi konfrontasi yang cukup sengit antar keduanya. Tapi karena saat ini pewarisan ingatan dari roh ular 10 warna belum lengkap, dan hal itu cukup mustahil untuk menyampaikan seluruh informasi kepada Cailin. Pandangan mata Cailin melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Soyen, apa rencanamu saat ini?" Soyen kemudian menimpali, "Apalagi selain melawannya, lagi pula melawan orang yang jauh lebih kuat. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Karena kita sudah sampai di tempat ini, tidak ada kata mundur bagiku." Harimau darah jahat surgawi tiba-tiba saja mengatakan, "Tapi Tuan Muda Soyen, berhati-hatilah. Meskipun aku merupakan makhluk yang berasal dari dunia iblis, tapi aku bahkan tidak mengetahui wujud asli dari pemimpin pusat dunia iblis. Jadi kau tidak boleh meremehkan kekuatannya. Selain itu, ada rumor bahwa selama ini banyak orang-orang kuat yang pernah melawan pemimpin dari pusat dunia iblis. Mereka dihancurkan dan bahkan seni bela dirinya dicuri. Berbagai teknik pertempuran juga telah diambil untuk keuntungannya sendiri. Orang ini tidak hanya kuat, tapi dia juga aneh." Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bahkan jika dia merupakan makhluk paling aneh, tentu saja aku masih akan melawannya." Karena Soyen tahu, bahkan jika di tempat ini juga ada Kaisar Iblis, itu tidak akan pernah berguna tanpa persetujuan dari pemimpin pusat dunia iblis. Kelompok Soyen tidak akan pernah bisa mampu memasuki kampung halaman dari ular piton penelan surga 10 warna. Soyen melihat pada pemimpin pusat dunia iblis ini dan kemudian dia mengatakan, "Aku ingin tahu ujian apa yang ingin kau berikan pada diriku." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat pemimpin pusat dunia iblis hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Sungguh orang yang luar biasa. Jika begitu aku tidak akan bertele-tele lagi. Aku hanya ingin memberikan ujian tentang kekuatan pada dirimu. Saat ini aku tidak akan menggunakan seluruh kekuatanku. Kau cukup menerima 3 serangan. Jika berhasil, maka akan aku serahkan pintu masuk menuju kampung halaman piton penelan surga 10 warna. Tapi jika kau gagal dalam hal ini, tolong berikan kekuatan piton penelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuh dari wanita itu. Objek suci dari surga dan bumi semacam ini di tangan manusia yang lemah hanyalah pemborosan saja, dan itu tidak berguna sama sekali. Lebih baik diberikan pada orang yang kuat sepertiku." Baru saja mengatakan hal seperti ini, energi yang sangat mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh pemimpin pusat dunia iblis. Hal itu membuat pandangan mata dan juga raut wajah harimau darah jahat surgawi berubah menjadi sangat jelek. Bahkan seluruh tubuhnya gemetaran dan secara spontan dia berkata, "Sebenarnya kekuatan orang ini telah berada di setengah langkah reinkarnasi ke-8. Cailin melihat pada Soyen sambil bertanya, "Soyen, apakah kau yakin dengan hal ini?" Soyen hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian hal seperti itu membuat Cailin segera berkata, "Baiklah, aku percaya pada dirimu." Pandangan mata dari Soyen melihat pada pemimpin dari pusat dunia iblis dan kemudian dia berkata, "Kapan kau akan meluncurkan seranganmu? Aku sudah siap dalam hal ini." Fluktuasi energi yang sangat besar kembali dipancarkan dari dalam tubuh pemimpin pusat dunia iblis. Cailin yang awalnya setuju tiba-tiba saja menarik pergelangan tangan dari Soyen dan kemudian dia berkata, "Tidak, Soyen, ini terlalu berbahaya. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan hal ini." Soyen sambil membelai wajah Cailin, dia pun meyakinkan istrinya ini, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir. Aku masih bisa mengatasinya." Bagaimanapun juga Soyen sudah mengambil keputusan dan dia sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan lain untuk mundur. Keberanian dari seorang Soyen itu telah membuat raut wajah dari pemimpin pusat dunia iblis menjadi sangat waspada. Tidak mungkin Soyen akan bertindak dengan cara yang gegabah. Pasti dia memiliki sesuatu yang bisa diandalkan untuk melawan kekuatannya yang berada di setengah langkah reinkarnasi ke-8. Sementara Cailin kali ini juga waspada jika sampai pemimpin pusat dunia iblis ini benar-benar menyakiti Soyen dan hendak membunuhnya.
maka Cailin juga tidak keberatan untuk meledakkan seluruh kekuatan piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuhnya. Meskipun harga yang sangat mahal ini mungkin akan menghilangkan seluruh kekuatan yang berada di dalam diri dari seorang Cailin, tapi dia tidak peduli. Semua itu demi Xiaoyan. Pemimpin pusat dunia iblis sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, "Karena kau adalah keturunan klan Zhou yang luar biasa, jangan bilang bahwa aku akan mengandalkan senioritasku kali ini. Di dalam 3 serangan, yang pertama aku hanya akan menggunakan kekuatan 30%, yang kedua 50%, dan yang ketiga 70%. Selain itu, kau juga tidak perlu takut. Selama kau mengakui kekalahan, maka aku akan melindungimu dengan aman. Bahkan tidak akan ada kematian pada dirimu." Alasan kenapa pemimpin pusat dunia iblis ingin mendapatkan kekuatan piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tubuh Cailin adalah supaya dia bisa menembus segel aneh yang berada di pintu masuk untuk menuju kampung halaman piton pelan surga 10 warna. Tanpa energi yang berada di dalam Cailin, sangat mustahil bagi pemimpin pusat dunia iblis masuk ke dalamnya dan bahkan mendapatkan mayat dari piton pelan surga 10 warna yang berada di dalam tempat tersebut. Selain itu, pemimpin pusat dunia iblis juga berpikir apabila dia mampu mendapatkan kekuatan dari piton pelan surga 10 warna, maka dia akan bisa meningkatkan level kekuatannya menjadi tidak terduga. Mungkin dia bisa mencapai reinkarnasi ke-9 atau bahkan level dosen atau dewa perang. Dan alasan dia mengatakan untuk memberikan ujian pada Xiaoyan hanyalah sebuah alasan saja, supaya jika nanti Xiaoyan mati, dia tidak disalahkan karena telah melenyapkan keturunan dari klan Zhou. Pandangan mata dari Xiaoyan telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian sambil melihat pemimpin pusat dunia iblis, Xiaoyan pun mengatakan, "Senior, bisakah kita mulai saat ini juga?" Pemimpin pusat dunia iblis hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, "Baiklah, bersiaplah jika begitu." Pada akhirnya, banyak kekuatan cahaya dan juga bayangan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal itu memberikan energi penekanan yang sangat mengerikan, bahkan seluruh tempat ini yang merupakan pegunungan bergetar dengan hebat. Xiaoyan langsung mengeluarkan kekuatan api suci dari dalam tubuhnya dan juga kekuatan reinkarnasi ke-6. Hal itu dia lakukan sambil berkata, tubuh orang ini sebenarnya dia monster kuno macam apa? Melihat Xiaoyan telah mengeluarkan kekuatan api suci, membuat pemimpin dari pusat dunia iblis hanya bisa mengatakan, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kau memiliki 7 api suci dan juga kekuatan reinkarnasi peringkat ke-6. Sungguh luar biasa. Kau benar-benar keturunan klan Zhou sesuai dengan reputasimu." Setelah berkata seperti ini, pemimpin pusat dunia iblis langsung mengeluarkan suara raungan yang menggetarkan seluruh tempat ini, dan kemudian di telapak tangannya telah muncul kekuatan berwarna hijau. Ia pun melambaikan, dan kemudian kekuatan hijau itu pun menyebar di seluruh puncak gunung ini. Seluruh pegunungan bergetar dengan pelan. Energi hitam tiba-tiba saja naik ke udara, dan kemudian hal seperti itu membuat Cailin dan juga harimau darah jahat surgawi menjadi sangat waspada. Tidak lama kemudian energi tersebut telah berubah menjadi sebuah pedang raksasa dengan kekuatan gelap. Tanpa ragu lagi, pedang itu pun meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Meskipun pergerakan dari pedang ini tampak biasa-biasa saja, namun di dalamnya ada aura yang sangat menakutkan. Dan ini baru kekuatan 30% yang dimiliki oleh pemimpin pusat dunia iblis. Kekuatan api suci telah bergabung dengan kekuatan reinkarnasi ke-6, dan kemudian Xiaoyan membentuk segel tertentu sambil berkata, "Tubuh emas abadi." Dalam sekejap saja, tubuh emas raksasa ini telah muncul di hadapan dari seorang Xiaoyan, dan itu akan menjadi tameng untuk menahan serangan dari pedang besar tersebut. Tiba-tiba, duar! Tubuh emas abadi pada saat ini ditabrak oleh pedang yang sangat besar tersebut. Berbagai energi ledakan yang sangat dahsyat menyebar di seluruh tempat ini. Setelah ledakan menghilang, pandangan mata dari pemimpin pusat dunia iblis melihat Xiaoyan dengan raut wajah penuh keterkejutan. Dia berkata, "Tidak kusangka bahwa sebenarnya kau sudah mendapatkan warisan sejati dari salah satu 9 raja klan naga." Karena apa yang dilihat saat ini, tubuh dari Xiaoyan telah ditutupi oleh sisik-sisik naga yang berwarna biru, dan itu adalah sisik naga
dari Raja Naga Baxia. Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, serangan pertamamu telah berhasil aku gagalkan, pemimpin pusat dunia iblis. Kau bisa mengeluarkan serangan kedua. Raut wajah dari harimau darah jahat surgawi ketika melihat pada Soyen dipenuhi kekaguman luar biasa, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, orang gila, orang ini benar-benar gila. Dengan kekuatannya yang hanya berada di reinkarnasi ke-6, dia sebenarnya mampu menantang pemimpin pusat dunia iblis yang kekuatannya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-8. Keberaniannya benar-benar patut untuk aku kagumi. Di balik pegunungan yang luas ini, sekarang juga telah berkumpul monster-monster lainnya, dan mereka sangat tertarik dengan pertempuran yang akan dilakukan Soyen bersama dengan pemimpin dari pusat dunia iblis. Apabila pertempuran di dalam tempat ini menyebar sampai keluar sana, mungkin nama dari seorang Soyen akan langsung viral dalam seketika. Dan ini juga merupakan pertama kalinya bagi orang-orang yang berada di dalam pusat dunia iblis ini menyaksikan seorang yang berada di reinkarnasi ke-6 mampu menahan serangan dari seseorang yang berada di reinkarnasi setengah ke-8. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah di dalam serangan kedua Soyen mampu menghadapi kekuatan 50% dari pemimpin pusat dunia iblis? Jika kalian penasaran, tunggu jawabannya di next video. Ngobrol sob.